Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat beraktivitas, melakukan semua hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Amsal 19 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan dan hidup yang kita terima adalah anugerah semata atau sola gratia dari Tuhan Allah pencipta kita. Apabila hidup kita saat ini baik-baik saja, berkecukupan, bukanlah karena usaha kita semata-mata dan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi sekali lagi semata-mata karena Tuhan mengasihi hidup kita. Kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita, mulai dari penciptaan. Allah lebih dahulu menciptakan bumi dan seluruh isinya, menciptakan Taman Eden, baru menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan menempatkan mereka di Eden. Artinya Allah lebih dahulu menciptakan segala sesuatu kebutuhan hidup kita, baru menciptakan hidup kita. Hidup kita dijamin sejak dari kandungan, lahir, dan juga sampai meninggalkan dunia ini. Bahkan setelah kita jatuh ke dalam dosa, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu. Kasih Allah itu nyata dari pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Dan setelah pengampunan dosa itu, Allah menyediakan kepada kita semuanya harapan dan tujuan akhir yang mulia, yaitu surga. Saudaraku yang terkasih, kasih Tuhan itu tidak terhitung, dan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka karena itu, karena Allah mengasihi kita, maka tugas tanggung jawab dan tugas panggilan hidup kita adalah mengasihi sesama kita, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, pertama sekali kita harus berempati, ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Dan selanjutnya, mau berbagi dari berkat yang kita terima, menolong mereka, memberikan semangat kepada mereka, dan kemudian mau berkorban sebagaimana Allah mengorbankan dirinya. Dan tentunya Tuhan akan memberikan kepada kita berkat melimpah asal kita mau melakukan hal-hal yang baik. Maka karena itu, biarlah kita menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, dan Tuhan akan memberkati, membalas perbuatan-perbuatan baik kita. Selamat melakukan tindakan belas kasih, selamat hidup dalam cinta kasih yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih, anugerah, dan juga semua jaminan hidup yang Tuhan berikan. Maka tolong perlengkapi, bantu kami berbelas kasih kepada saudara-saudara kami yang lemah, sehingga mereka boleh tertolong melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup berbelas kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.